dasar dari 10 etika. Tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas saya mengenai penjelasan salah satu dari materi bab 1 sampai bab 3. Dan di sini saya memilih bab 3 yaitu trigonometri. Langsung saja ke pembahasannya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai trigonometri, terkhusus pada perbandingan trigonometri. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam mengenai perbandingan trigonometri, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan trigonometri itu. Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Seperti yang kita ketahui, dalam segitiga terdapat sisi dan juga sudut. Nah, yang akan kita pelajari pada trigonometri adalah hubungan antara sisi yang sudah kita lihat ini terhadap sudut-sudut yang ada di dalam segitiga. Hal biasa ketika mempelajari hal baru adalah ketika kita menemukan beberapa kata asing. Nah, dalam mempelajari trigonometri kita juga akan bertemu dengan beberapa kata asing. Setelah kita mengetahui beberapa hal ini seperti sin, kosan, kosekan, sekan, dan kotangen, tentu kita memiliki beberapa pertanyaan dalam pemikiran kita. Apakah hubungan hal-hal tersebut terhadap segitiga? Nah, di sini saya akan langsung saja memasukkan apakah hubungan antara hal-hal tersebut dengan segitiga. Di sini saya mengibaratkan sisi-sisi yang berada di segitiga ini dengan mudah. Pertama-tama kita harus mengetahui sisi-sisi yang ada pada segitiga, sisi depan, sisi miring, dan juga sisi samping. Nah, langsung saja ke pembahasan rumus. Yang pertama adalah rumus sin, yaitu sisi yang berada di depan sudut patokan dan juga sisi miring yang terdapat jika dilihat dari sisi patokan. Maka rumus dari sin adalah D mi, yaitu sisi depan sudut dan juga sisi miring sudut. Yang kedua adalah cos. Maka untuk cos rumusnya adalah sisi samping dan juga dibagi dengan sisi miring sudut yang ada. Selanjutnya yaitu tan, dengan rumus sisi yang berada di depan titik ataupun sudut lancip patokan dan juga sisi samping yang berada dari sudut lancip patokan. Nah, yang keempat adalah kosekan. Kosekan adalah kebalikan dari sin, sehingga kita hanya perlu membalikkan rumus dari sin seperti yang sudah saya jabarkan menjadi mi d, dan juga seterusnya seperti sekan dan kotangen itu adalah kebalikan dari cos dan juga tan. Maka kita hanya akan perlu membalikkan sa per mi menjadi mi per sa dan D per sa menjadi sa per D, yaitu sisi miring sin yang merupakan sisi depan per sisi miring jika diubah ke kosekan menjadi sisi miring per sisi depan, dan seterusnya. Di sini kita mencoba untuk mengaplikasikan rumus yang tadinya kita dapat ke dalam sebuah permasalahan. Diketahui bahwa segitiga siku-siku pada soal memiliki sisi ABC dengan A nilai 7 dan juga C dengan nilai 25. Yang ditanya adalah nilai sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan juga kotangen dari sudut lancip pada segitiga siku-siku tersebut. Maka yang pertama kita akan menjawab sin terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus mengingat ulang rumus yang kita temukan sebelumnya mengenai sin. Di sini kita menggunakan rumus yang mudah, yaitu D per mi
dimana yang kita maksud D itu adalah sisi depan dari sudut lancip dan juga sisi miring dari sudut lancip tersebut, dimana pada gambar sisi depan dari sudut patokan adalah A dan sisi miring dari sudut patokan adalah C. Langsung saja kita masukkan nilainya karena kedua sisi tersebut diketahui nilainya. Nah, yang kedua kita akan mencari cos. Di sini kita kembali mengingat rumus dari cos, yaitu sami, sisi samping dan juga sisi miring. Nah, sisi samping yang tidak diketahui nilainya dan juga sisi miring yang mana diketahui sama dengan C dan juga sama dengan 25. Nah, untuk mengetahui nilai dari sisi samping kita akan menggunakan rumus Pythagoras. Seperti yang kita ketahui, sisi samping yang berada di segitiga tersebut adalah sisi B dan sisi miringnya adalah C. Karena pada soal nilai B tidak diketahui, maka kita akan mencari nilai B terlebih dahulu menggunakan rumus Pythagoras. Nah, rumus Pythagoras yang kita gunakan di sini adalah 25 pangkat 2 dikurang dengan 7 pangkat 2 per nilai sisi C yaitu 25. Nah, di akhir kita mendapat jawaban 24 per 25. Nah, lanjut ke yang ketiga, kita akan mencari nilai tan, di mana tan memiliki rumus D per SA, yaitu sisi depan dan sisi samping. Karena nilai dari setiap sisi sudah diketahui, maka kita tinggal memasukkan nilai-nilainya. Maka tan mendapat 7 per 24. Nilainya menjadi 7 per 24. Nah, yang keempat kita akan mencari kosekan, di mana kita akan membalikkan sin menjadi mide, yaitu 25 per 7. Kelima kita mencari nilai dari sekan, di mana sekan juga kebalikan dari cos. Di mana cos memiliki rumus sami dan kita akan membalikannya menjadi misa. Di mana di sini misa memiliki nilai 25 per 24. Yang keenam dan yang terakhir adalah kotangen, di mana kotangen di sini adalah kebalikan dari tangen. Di mana tangen memiliki rumus sisi depan per sisi samping, maka kita akan membalikannya di sisi samping per sisi depan, di mana dapat nilai 24 per 7. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai trigonometri, terkhususnya pada perbandingan trigonometri. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat membantu dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton.